Khadijah. Oh ya guys, hari ini kita mau diskusi sama Mr. Muzamil ya, Sanukal Muzamil yang dia itu awarded dari beasiswa dan sekarang lagi kuliah di Perancis. Halo Miss Hana, halo yang lainnya. Selamat sore. Ya teman-teman, ditunggu ya, karena memang hari ini saya stay tune dari 10 menit sebelum dimulai, karena dari Perancis pun sekarang masih jam 11-an ya, 11 kurang, jadi kurang dari 5 jam, jadi kita sabar nunggu ya. Oke, jangan lupa dong komen di bawah, komen di ya komentar lah ya. Mungkin ada mau pertanyaan sekilas tentang Mr. Sanupal, nanti biar saya sampaikan kalau kita lagi diskusi gitu. Halo Mr. Amran, halo. Gimana gengs, kalian udah dapetin nilai TOEFL atau IELTS nggak? Karena bulan-bulan ini lagi pembukaan loh. Ada beberapa sih, dari Brunei Darussalam juga, dari Australia, South Australia, dari universitasnya ya. Kalau AS sudah ditutup tanggal 30 Juni kemarin. Oh ya, buat kalian yang belum gabung di kelas TOEFL atau IELTS, segera gabung ya guys untuk periode selanjutnya. Karena ramai banget loh. Jadi setiap bulan tuh ada beasiswa dari kampus juga, ada yang fully funded gitu. Halo Mr. Fauli. Aduh, iya teman-teman, kalau LPDP kapan dibukanya kak? Kemarin sempet saya cek di Kemendikbud ya, di lamannya. Ternyata kalau akunnya sendiri sih masih buka ya. Kalian coba cek deh di Kemendikbud, terus ada di beasiswa, ada 2 jenis beasiswa di sana, untuk PhD sama jenis LPDP sih. Kalau LPDP-nya akunnya itu untuk daftar login ya, bisa kok. Tapi untuk resminya dari laman LPDP sendiri masih belum ada pengumuman teman-teman, karena dari teman-teman yang curhat sendiri pun yang award di LPDP tahun kemarin masih pending ya, karena corona gitu, karena si COVID si 19. Halo Miss Ama. Iya, gimana sore kalian nih? Bentar ya. Silakan tanya untuk beasiswa Perancis ya. Nanti kalian harus aktif komen di bawah. Halo Miss Pina. Apakah semua ini alumni dari? Oh, ada yang ingin mengirim pesan. Sebentar ya. Aduh, sahabat nih, kalau buka DM mendingan kalian langsung komen bawah aja kali ya. Halo Miss Lira, Miss Vina, tunggu ya 6 menit lagi ya, kita bakal join sama Miss Naufalnya. Jadi panggilan akrabnya tuh Mister Naufal teman-teman. Halo Miss Aisyah, sabar ya, ditunggu 6 menit lagi. Halo Mr. Iman, Miss Nur, apa kabar? How is it going guys? Oh ya, kalian udah jawabin itu belum? Kuis-kuis yang ada di Instagram. Lumayan kan, bisa ngetes dari grammar kalian. Itu apa namanya? Itu pertanyaan dari TOEFL ya. Halo Mr. Saad. Halo Mr. Dimas. Halo teman-teman. Halo Mr. Rafiq, apa kabar? Sehat keluarga? Oh ya, siapkan pertanyaan ya untuk Mr. Naufal ya, beasiswa dari Prancis nih.
Kapan kursus di Pare buka kembali? Dari pemerintahan daerahnya masih belum dibuka ya, masih belum ada announcement. Kayaknya masih nunggu kayak new normal untuk sekolah juga deh. Nggak tahu tuh menterinya Pak Nadiem, nggak tahu. Masih belum ada keputusan dari pemerintah daerah. Masih ada surat edaran kalau proses belajar mengajar harus ditutup sementara. Oleh karena itu kita maksimalkan di online belajar gitu. Kalau online kan lebih fleksibel, Mister. Bisa coba gabung aja gitu. Pakai paketan yang 3 bulan ya teman-teman. Jadi kalian sambil nunggu wabah ini mereda, kalian bisa belajar bareng selama 3 bulan. Kemudian ada bonus 1 bulan di Pare, bonus belajar ya. Halo Miss Nona, halo Mister Azhar. Mungkin beberapa ada yang kenal saya. Oh, Kak, bisa ikut kelas IELTS tapi mulai dari awal sekali. Bisa dong, kalian bisa ikutan basic dulu. Kemudian, halo Mr. Lutfi. Setelah kalian ikut basic, mungkin basicnya 1 atau 2 kali, tergantung nanti placement testnya. Kalau Mr. Azhar sudah bisa untuk masuk kelas pre-IELTS, ya langsung bisa masuk. Jadi kita lihat dulu, kita maksimalkan dari fondasinya, dari fundamentalnya, baru nanti masuk ke pre-IELTS gitu. Halo Mister Naval, join dong. Mister. Selamat siang, Mister. Halo, selamat siang. Lagi di mana nih? Masih di kos. Oke, tunggu bentar ya. Oke. Buat teman-teman yang lain jangan komen di bawah pertanyaannya. Jelas nggak ini? Iya, balik tuh. Oh, terbalik. Oh. Oke, fine. Oke, sorry kameranya nggak bagus ya. Sorry banget. It's okay, mungkin pencapaiannya. Oke. Siapin beberapa pertanyaan. Tapi di sana jam berapa? Jam 11 ya? Jam 11.00. Jam 11 pas. Gitu. 11 pas ya? Ya. Kesibukannya apa sekarang? Ini sebenarnya aktivitas kuliah sedang libur ya, libur panjang, summer, karena mungkin ada aktivitas lain yang di luar perkuliahan yang saya siapkan. Oh, jadi ini bulan gitu ya? Ya, sampai September, September 2 bulan lagi gitu, baru mulai masuk. Oke. Kerja part. Sorry? Bisa nggak ambil kayak kerja part time gitu nggak?
karena keadaan yang apa ya, yang nggak memungkinkan saat ini, sehingga eh, nggak memungkinkan untuk kerja part time gitu. Mm-mm. Oh, di sana masih wabah, Sir? Parah nggak? Masih kayak di Indonesia gitu. Di segi apa persentasenya mungkin Indonesia lebih masih 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 parah gitu. Kalau di sini lebih ini mendingan, kasusnya tinggal eh, jumlahnya sekitar 100 atau 200 gitu. Oh, kalau di sini masih 60 ribuan deh. Oh gitu. Oh. Kasusnya sih. Namun apa namanya, Indonesia peaknya belum nyampe ya, maksudnya belum sampai ke puncak di mana kasus itu belum menurun, maksudnya itu masih Indonesia masih sangat apa ya? Ya masih kayak banyak wilayah black zone, apalagi ini Ya, kayak sekitar seribuan deh. Penambahan kasus. Kalau di Prancis peaknya sekitar ini apa namanya, jumlahnya puluhan ribu, lebih dari 10.000 masalah. Sekarang kasusnya ya tinggal 200-300 per hari gitu. Jadi semua aktivitas sekolah, kampus biasanya udah buka gitu. Udah mulai new normal. Ya, ya. Sir, kalau boleh tahu, dulu award tidak siswa apa? Oke, ini udah mulai belum, Mbak? Udah dari tadi, Sir. Cuma Oh gitu. Sorry. Oke. Ini kamera saya nggak bagus banget ya. Sorry. Oke. bagus, Sir. Cuman miring tadi. Ya. Oke, nah. Jadi sistematikanya gimana ini, Mbak? Ngobrol. Kita tanya jawab aja, Sir. Saya yang tanya terus. Sambil nanti gitu. kalau ada audiens yang tanya nanti. Sorry, suaranya kurang jelas. Audionya? Oke. Soalnya suaranya saya mantul banget dari situ, Sir. Oke. Mister, dulu award dari beasiswa apa dan tahun berapa ya, Sir? Oke, baik. Saya mendapatkan beasiswa pemerintah Prancis. Ya, kalau bahasa dari kampus France-nya itu beasiswa excellence, master excellence, itu dari 2019 hingga 2021 di apa namanya di Grenoble di Prancis, yang disponsori oleh Kedutaan Besar Prancis di Indonesia gitu. Namun di bawah naungan Kementerian Pendidikan Prancis gitu. Oke. Ambil jurusan apa, Sir? Berarti udah 2 semester ya, Sir? Iya benar. Saya udah 2 semester. 2 semester di apa namanya? Kalau di Prancis itu Grand Écoles. Jadi agak berbeda Grand Écoles sama university. Kalau university itu mempunyai banyak bidang, nanti di university itu bisa keilmuan humaniora, fakultas-fakultas dan sebagainya. Kalau Grand Écoles itu nanti keilmuannya spesifik, seperti saya itu di NC3, NC3 itu keilmuan air, energi, dan lingkungan. Jadi 3 keilmuan itu dijadiin sekolah engineer atau Grand Écoles.
di bawah Grenoble INP gitu. Oke. Ya, jadi program beasiswa 2 tahun dan masternya juga 2 tahun. Kalau semuanya berjalan lancar gitu. Amin. Amin. Nah nih, alasan kenapa milih Perancis coba? Karena kenapa milih Prancis? Karena saya beberapa minggu yang lalu saya juga telah menyampaikan tiga poin kenapa saya milih di Prancis. Karena pertama, kualitas research-nya saya rasa oke banget ya. Karena kalau di segi teknologi misalnya perkembangan teknologi di energi misalnya di pembangkitan di manajemennya sampai ke pemasarannya Prancis sangat oke. Misalnya di teknologi perang misalnya ya, kayak pesawat yang canggih itu biasanya berasal dari Prancis semua gitu. Iya. Namun kenapa kok Prancis itu grade ranking di keyword-nya nggak muncul gitu ya? Karena mereka itu kultur pendidikan, budaya pendidikannya memang dipegang dari dulu, nggak nurut sama orang-orang lain gitu. Selain di segi research-nya, diversity-nya maksudnya gini. Nanti saya rasa itu akan berguna untuk teman-teman yang pengen bergaul sama banyak teman-teman dari background yang berbeda-beda. Contohnya di satu kelas itu jumlah mahasiswanya sekitar 50-70 orang. Wow. Nah, itu berasal dari sekitar 25 negara gitu. Luar biasa kok. 25 negara dari Timur Tengah, Afrika, Amerika, Australia, semuanya ngumpul di sini gitu. Jadi diversity-nya sangat terasa gitu. Di selain itu, yaitu peluang lanjutannya, misalnya peluang untuk yang minat di studi lanjut, BE PhD atau berkarir di dunia kerja langsung misalnya, ini sangat terbuka, khususnya untuk yang alumni Grand Écoles. Grand Écoles itu yang saya sebutkan tadi, sekolah engineering. Itu biasanya perusahaan lebih tertarik gitu sama mahasiswanya gitu. Karena jaringannya yang besar gitu. Iya. Iya. Gitu. Jadi gitu Mbak. Udah, tiga alasan. Ya itu aja, simpel aja sih. Oke. Kalau living allowance-nya gimana sih? Enggak. Gimana? Enggak. Living Apa? allowance, Living alone. biaya kehidupan sehari-hari. Biaya kehidupan sehari-hari. Cost of life, oke. Saya rasa nggak terlalu mahal. Kalau di Prancis, memang kalau di Prancis untuk mata pandangan para turis yang datang secara sekilas, memang Prancis itu salah satu kota termahal di dunia, memang benar. Kayak hidup di Paris gitu, biasanya kan sewa rumahnya ya sekitar 700 euro, misalnya wajar-wajar aja gitu. Namun karena mahasiswa internasional itu jadi pemerintah Prancis itu tidak membedakan ini kamu mahasiswa internasional, kamu mahasiswa nasional, enggak. Jadi mahasiswa itu mendapatkan sangat banyak subsidi gitu. Oke. Gitu. Contohnya akomodasi saya itu sebelumnya sekitar 400 euro ya, 400 euro misalnya. Setelah subsidi saya cuma bayar sekitar 150 euro. Jadi hampir sepertiganya, saya cuma bayar sepertiganya gitu. Begitupun juga dengan tiket tram, makan segala macamnya. Jadi yang sebelumnya
mungkin kalau tanpa subsidi bisa 1.000 euro lebih. Kalau setelah subsidi ya bayarnya 400 euro. Bahkan bisa dihemat lagi gitu. Kalau teman-teman gaya hidupnya agak nggak hedon gitu. Bukan hedon. Maksudnya gaya ngomong deso gitu. Kalau saya ngomong deso, jadi gitu. Oke. Jadi gitu Mbak. Jadi besaran dia hidupnya sekitar 500 euro. Itu Iya. tergantung lagi dengan kota dan gaya hidup teman-teman. Jadi gitu. Kalau di rupiah kan berapa tuh? Sekarang kursnya berapa ya? 16, ya, sekitar 7 sampai 8 jutaan gitu. Oke, per bulan ya. Ya, benar. Oke, Sir. Kita balik ke nol nih. Dulu waktu zaman berjuang hambat, apa sih yang paling besar ke titik ini? I'm sorry Mbak, suaranya nggak jelas tadi, pecah. Hambatan yang paling besar dalam proses berjuang mendapatkan beasiswa. Hambatan terbesar, oke, jawabannya gampang Mbak. Hambatan terbesarnya dari diri sendiri, maksudnya bagaimana kita memanage diri sendiri supaya semuanya bisa didapat gitu. Misalnya teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris misalnya, IELTS atau apa, berjuang untuk mendapatkan skor atau kemampuan bahasa Inggris yang mencukupi gitu. Gitu. Ataupun untuk teman-teman yang belajar dari mendapatkan sponsorship atau pekerjaan misalnya, bagaimana perjuangan teman menyiapkan perjuangan teman-teman apply semua persyaratannya. Jadi di sana perjuangan teman-teman diuji. Jadi bukan bukan istilahnya seberapa besar nilai IELTS yang harus diperoleh, bukan itu. Jadi sebesar berapa keinginan teman-teman, keinginan usaha manage dan usaha dan managing diri sendiri yang baik, itu kuncinya gitu. Iya. Itu secara mendasarnya Mbak. Kalau untuk persyaratannya nanti bisa ditanyakan lagi. Spesifiknya bisa ditanyakan lagi. Gitu. Jadi memang beberapa teman-teman tuh ada yang sampai tahun, 2 tahun, kadang kita begini banget nih, 4 bulan, 5 bulan belajar bahasa Inggris, itu kira tuh untuk memanage itu semua sampai kita dapat scholarship itu motivasi utamanya apa? I'm sorry, suaranya pecah Mbak ya. Bisa diulang secara singkat? Motivasi utama agar kita tuh fokus sama kita gitu. Oke, motivasi supaya fokus gitu ya. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman dan baik saya bisa nyampe di sini ya. Alasannya karena tujuan utamanya ya ini, saya memang pengen mendalami keilmuan saya dan mengetahui dunia secara lebih gitu. Maksudnya dunia secara global, karena mungkin pergaulan saya sebelumnya cuma di lingkup Indonesia aja. Namun setelah di luar ini saya banyak bisa mempelajari banyak hal. Jadi mungkin di Indonesia juga bagus, bagian electrical engineering yang bagus banget misalnya. Kenapa saya motivasi? Karena ya jadi kedepannya dunia ini kita nggak cuma bahas di Indonesia aja gitu. Jadi dunia ini sangat luas, jadi unlimited. Jadi dunia tanpa batas gitu.
Jadi teman-teman itu harus siap-siap. Kita itu sedang di global network. Jadi global network itu kita kedepannya bisa berkarir atau berkecimpung di dunia global tanpa batas gitu. Sehingga saya rasa Prancis itu salah satu target saya yang bisa membangun kepribadian saya, kebiasaan saya, kultur saya yang bisa beradaptasi terhadap berbagai perbedaan tadi itu. Selain research atau hal yang lainnya gitu. Yang kedua itu ya memang ini secara pribadi memang ada dorongan dari almarhumah ibu saya. Sebelum saya berangkat, saya berjanji pada diri saya sendiri. Saya bukan berjanji pada orang lain atau apa. Karena itu berjanji pada diri saya sendiri dalam waktu saya harus menyelesaikan PhD. Jadi sebelum ibu saya meninggal, beliau tidak dengan semangat saya dari bahasa Inggrisnya yang nol, hampir dikatakan nol. Dengan semangat saya belajar bahasa Inggris di Pare waktu itu dan belajar mandiri sebelumnya. Beliau saat sakit tidak menghubungi saya, menyuruh saya pulang atau bagaimana, enggak ini. Padahal beliau sangat sangat menginginkan anaknya di sampingnya sebelum beliau pergi gitu. Sehingga pas hari ibu saya itu meninggalkan kami, beberapa jam sebelumnya baru beliau mengontak pulang, saya pulang gitu. Setelah dalam perjalanan beliau pergi. Jadi dalam hal itu membuat komitmen saya untuk dalam waktu dekat saya harus menyelesaikan PhD dan berjuang untuk kebaikan yang ibu saya sampaikan tadi. Ibu saya orangnya sangat sederhana, dari kampung. Beliau punya dedikasi yang keinginannya terhadap pendidikan gitu. Dari dulu ibu saya itu guru kata orang kampung itu guru ngaji gitu. Jadi beliau sangat peduli dengan dunia pendidikan, dunia mendorong orang-orang untuk maju, sehingga saya termotivasi di sana gitu. Jadi saya di France ini saya tidak hanya membawa diri saya pribadi, saya harapannya ada 100.000 orang seperti saya yang serba keterbatasan, aksesibilitas dan sebagainya, yang bisa seperti saya ke depannya gitu. Gitu. Biasa. Oke. Sampai segitu ya? Sampai berapa lama belajar bahasa Inggris? Gimana? Kemudian balik ya ke kampung halaman juga. Suaranya bisa diulang, Mbak? Oh ya. Kejadian kemudian balik lagi nggak sebut? Sorry, bisa diulangkan lagi, Mbak? Ini mungkin jelas suara saya. Ya benar. Jelas. Itu di Pare berapa lama itu sudah sampai tersampaikan berita duka itu? Oh, di Pare. Di Pare itu saya di lembaga khususnya Flip itu lebih kurang 2 bulan lebih dikit gitu. Itu Master Akbar, Mr.
uh, Mr. Wawan dan teman-teman yang lain itu mengantarkan saya itu bersama tangis. Saya belajar itu tanya saja sama Mr. Akbar itu. Biasanya saya tidur itu jam 1, jam 2 malam gitu. Saya selain belajar IELTS, saya juga belajar tuh kalau buku yang besarnya 500 atau berapa halaman itu bisa saya selesaikan dalam waktu sebulan gitu. Jadi selain ya pada intinya dari teman gitu. Belajar bahasa Inggris itu benar, memang otodidak itu sangat menentukan. Jadi selain di kelas itu belajar otodidak teman-teman sangat dituntut gitu. Kalau teman-teman mau progres gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah punya basic, misalnya dari B1 atau B2, itu untuk mencapai IELTS yang 7 misalnya, 7,5 atau 8 itu bisa kalau bisa dengan waktu singkat kalau teman-teman punya semangat atau daya juang yang tinggi gitu. Jadi semuanya tentatif Mbak ya. Maksudnya lama tidaknya belajar IELTS, persiapannya segala macam itu tentatif. Kalau teman-teman intens, fokus banget, itu lebih cepat gitu. Kalau teman-teman banyak mainnya, mungkin agak lama gitu. Yang mungkin terakhir ya, terakhiran nih dari halaman yang sampaikan ke teman-teman mungkin atau tipsnya atau sarannya mendapatkan beasiswa gitu. Sorry Mbak, suaranya terputus. Dari untuk Mister, ya saran trik untuk yang memimpin tadi presentasi atau keseluruhan secara keseluruhan. Oke, ini di segi teknis Mbak ya. Teknis bagaimana diterima gitu ya? Atau gimana? Suaranya nggak jelas banget. Oke. Saran gitu maksudnya. Ya ini podcast selanjutnya untuk teman-teman pejuang tips dan triksnya. Oke. Oke, pertanyaan yang saya dapat itu trik dan triksnya supaya sukses studi lanjut itu ya. Gitu aja ya. Ya, pertanyaan omongan sebelumnya nggak jelas Mbak, suaranya terputus gitu. Jadi tips dari saya semuanya pertama itu siapkan diri teman-teman sendiri. Itu modal paling utama, siapkan diri teman-teman sendiri. Ya, berkaitan dengan mental teman. Jadi studi di luar ini bukan studi untuk bersenang. Jadi studi di luar ini studi untuk belajar susah gitu. Belajar untuk susah gitu. Jadi gitu. Jangan teman-teman bayangkan studi di luar itu main-main di Eiffel, di Jenewa dan sebagainya. Jangan bayangkan itu. Jadi teman-teman studi untuk berjuang menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi teman-teman siap susah gitu. Jadi siapkan mental teman-teman terlebih dahulu. Yang kedua yaitu timeline atau manage semuanya dengan baik. Oke, sebentar saya Oke, gimana? Saya lanjutkan atau gimana? Sebentar. Oke.
handphone saya rusak. Oke, suara jelas. Jelas ya kalau Suara kayak jelas. gini ya? Iya, jelas. Aduh, maaf nih teman-teman kecewa nih. Oke. Oke, saya ulangi tadi Sir ya. Tadi tuh yang sempet belum nyambung sama pertanyaannya gitu kan ya. Oke. Kira-kira tuh dari proses berjuangnya sampai ke beasiswa tuh butuh berapa lama? Terus apa sih hal-hal yang sensasi penderitaannya tuh? Karena kalau misalnya kita bayangin scholarship-nya kan manis-manisnya doang nih. Jadi kayaknya beberapa orang tuh gagal di pertengahan jalan gitu loh. Oke. I see. Oke. Baik. Ya, semuanya itu benar sekali, Mbak. Para pejuang itu biasanya mundur di tengah itu. Semangatnya sebelumnya berapi-api gitu. Iya betul. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, dengan basic bahasa Inggrisnya yang sangat rendah, karena sebelumnya saya dari background yang dimana bukan sekolah yang favorit atau sekolah yang wow dengan bahasa Inggrisnya sudah bagus, sehingga semuanya saya butuh adaptasi. Untuk menyiapkan itu secara general dulu, saya butuh waktu sekitar 1 tahun. Satu tahun. Namun juga saya juga diselingi dengan kegiatan organisasi di Yogyakarta dan aktivitas keagamaan. Saya juga santri mahasiswa gitu, mahasiswa santri. Jadi 1 tahun itu menyiapkan hal itu semua gitu. 1 tahun. Nah, bagaimana mengoptimalkan waktu 1 tahun itu yang menjadi kunci teman-teman gitu. Yang pertama, teman-teman itu harus mempunyai target atau tujuan yang jelas. Jadi misalnya dalam 2 tahun ini saya target yang dicapai apa, itu harus jelas. Dalam hidup itu harus jelas. Walaupun nanti hasilnya berbeda, namun secara kualitas itu mirip-mirip hasilnya. Jadi teman-teman harus menyiapkan target setelah lulus misalnya ya, atau sebelum lulus, teman-teman udah harus menyiapkan target. Target itu sangat jelas. Setelah memiliki target, teman-teman itu harus mengarrange atau menyusun strategi bagaimana teman-teman mencapai target itu. Gitu. Planning yang bagus. Nanti bisa dibikin timeline. Kalau di ilmu teknik itu ada manajemen project. Manajemen project itu timelinenya bisa flowchart atau Gantt chart atau sebagainya macamnya. Oke. Nah, dari timeline itu teman-teman bisa mengontrol teman-temannya. Misalnya bulan ini outputnya apa yang dicapai. Jadi jangan output yang target akhir aja yang dilihat. Jadi target setiap bulan itu teman-teman harus bisa mengukur target teman-teman apa yang dicapai dalam sebulan itu gitu. Oke, jadi kita harus examine terus gitu ya Pak? Ya, benar. Dari setiap bulan. Sebagai kontrol buat teman-teman gitu. Setelah timeline oke, strategi oke, target oke, saya rasa teman-teman udah di track yang bagus gitu. Nanti tinggal evaluasi semuanya begitu, baik itu di persyaratan administratif kampus, bahasa atau lain, semuanya begitu gitu. Prinsip manajemen project itu juga. Berarti kemarin itu
ini ya Kak, apa Gimana? sudah tahu beasiswa Prancis yang dituju, apa memang ada beberapa list beasiswa yang dituju? Jadi sudah pasti Prancis pilihnya atau ada beberapa kayak pilihan kayak misalnya LPDP, AAS gitu. Oke. Benar. Saya menyusun target. Ya, targetnya udah seperti yang saya katakan tadi, buat target, namun hasilnya nggak mesti harus sama. Gitu. Saya menyiapkan sekitar 4 atau 5 list beasiswa. Yang pertama itu apa namanya? LPDP ada masuk di saya, Prancis ini, di Polandia, Taiwan. Taiwan itu ada 2, ada yang dari kampus dan dari pemerintah Taiwan. LPDP karena saya diterima di Taiwan, karena di LPDP administratifnya terlalu panjang, butuh waktu 1 tahun lagi. Banyak sekali, saya gagalkan aja. Diterima di Taiwan, setelah diterima di Taiwan, selanjutnya keluar dari pengumuman dari Prancis, saya diterima dan disegerakan untuk mengurus administrasi visa dan semacamnya, sehingga Taiwan ini saya abaikan juga, bukan saya abaikan, saya nyatakan pengunduran diri dari secara resmi ke pihak Peto. Saya menyatakan ada research lain yang lebih saya fokuskan gitu. Memang di Prancis ini sangat relevan dengan jurusan saya, sehingga saya lebih memilih Prancis gitu. Ini bukan karena negaranya Mbak ya, pertimbangan saya itu kualitas research-nya dan pengembangan untuk kelanjutannya. Memang Prancis itu sangat, khususnya di kota saya Grenoble, di dunia itu memang kesempatan untuk kedepannya sangat besar gitu, sehingga saya milih di Prancis itu. Di Polandia saya juga diterima di Nawa Scholarship, nggak salah namanya. Itu Diterima. kampus apa pemerintah Pak? Polandia itu kedua-duanya, jadi mbaknya pas apply beasiswa apply ke kampusnya masing-masing juga gitu. Jadi kalau diterima di Nawa berarti mbak juga diterima di kampusnya. Saya itu diterima di Warsaw University of Technology, nggak salah. Ya. Untuk master degree diterima di sana, namun kurang fit masih dengan jurusan saya rasa, sehingga Prancis lebih pasti. Jadi saat teman mengarrange atau menentukan menyusun strategi dan semua macamnya, saya rasa sebaiknya teman-teman itu membuat banyak target gitu. Jadi itu tergantung teman ya. Saya pribadi buat banyak target sehingga walaupun tidak diterima di satu universitas atau kampus misalnya, teman-teman juga berpeluang di tempatnya lain gitu. Saya rasa gitu Mbak. Oke. Tadi kan udah beberapa kali diterima, belum pernah ditolak berarti sering dari provider. LPDP saya gagalkan. Itu AAS. Oke. AAS saya sempat apply, namun jurusannya nggak sesuai gitu. Saya ambil teknik, kayaknya nggak ada gitu. Saya coba aja, cuma di persyaratan administratifnya saya nggak diterima. Gitu. Oke. Waduh. Nah, dari tadi kan ini ya, Sir. Pengumuman dari beasiswanya tuh dapat dari mana ya, Sir? Apa Mister inisial dari diri sendiri tuh, intensi gaji sendiri tuh kalau nyari beasiswa emang ada linknya apa bagaimana?
Oke, dalam menentukan pilihannya itu, pertama teman-teman tentukan negara-negara yang teman-teman sangat terinspirasi gitu. Misalnya terus terang saya pribadi Prancis sangat menginspirasi saya karena pluralismenya, teknologinya dan gaya hidupnya oke banget menurut saya, sehingga Prancis itu saya letakkan pas saya S1 itu sebagai tujuan pertama saya gitu. Berarti Bukan sudah dibidik dari dulu ya, Sir? Amerika gitu. Jadi gitu. Jadi setelah menentukan negaranya tadi, saya searching aja. Jadi teman-teman searching aja, nanti ada blog-blog dari orang-orang yang sangat-sangat baik itu memberikan informasi. Itu secara garis besar ya, blog itu untuk garis besar aja dulu. Gitu. Jadi blog itu jangan dijadiin sebagai informasi akhir teman-teman untuk apply atau apa gitu. Iya. Setelah baca beberapa blog, nanti teman-teman nulis sponsorship-nya atau sponsor bisa dari lab, bisa dari pemerintah, jadi gitu. Kebetulan di Prancis ada beberapa sponsorship, ada 4. Pertama dari Master Excellence, jadi Master Excellent gitu. Ya. Yang kedua itu itu berkaitan dengan climate change. Kalau teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan, teman-teman sudah familiar dengan yang namanya Paris Agreement. Kenal nggak Paris Agreement? Paris Agreement. Ya. Itu ya mungkin itu. Nah, kelanjutan dari itu ada program dari pemerintah menginisiasi pendidikan tinggi yang bergerak di energi, lingkungan dan ekonomi, diintensifkan pada studi permasalahan climate change ini gitu. Yang kedua itu Eiffel Scholarship. Eiffel. Mungkin kenal itu. Menara Eiffel. Ya, benar. Buka aja itu. Menara Eiffel. Oke. 3 itu dulu. Cuma 3 itu gitu. Itu pernah saya dengar yang bank Islamik itu, Sir. Oh, Islamic Bank. Tahun ini nggak salah ada skema baru dari pemerintah Perancis dan Development Bank. Itu saya dapat dari teman-teman grup. Memang ada skema beasiswa kerja bersama antara Perancis dan Bank Islam Dunia. Ya ini untuk melanjutkan program master di bidang energi tadi itu, energi, lingkungan dan ekonomi. Itu ada. Nah, tahun ini memang ada. Jadi teman-teman sangat terbuka untuk bergabung gitu. Nah, yang menjadi pertimbangan atau menjadi perhatian buat teman-teman, kalau biasa Prancis itu teman-teman itu sebagai persyaratannya harus telah memiliki LOE Letter of Acceptance, surat penerimaan dari universitasnya. Nah, gitu. Jadi sekitar biasanya setiap akhir tahun atau awal tahun itu semua sponsorship itu terbuka untuk teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman pastikan teman-teman sudah memiliki LOE. Caranya bagaimana dapat LOE itu tergantung teman-teman lagi. Silahkan searching di website, di Campus France dan sebagainya macam. Karena saya dengar kalau urus LOE itu harus bayar ya, Sir? Kalau di saya, di kampus saya, enggak. Ada beberapa kampus yang bayar, ada sebagian kampus yang itu biasanya menagih biaya administratifnya pas mahasiswa itu telah bergabung di universitas.
untuk saya sendiri program internasional master international program degree. Jadi saya itu gabungan dari KTH, mungkin teman-teman kenal ya, Stockholm, KTH, Royal Institute of Technology, KU Leuven, KIT, dan 7 universitas terkemuka di dunia itu bekerja sama dengan kampus saya gitu. Jadi mahasiswa masternya dari berbagai universitas itu gitu. Tahun pertama universitas ini gabung, tahun kedua itu. Jadi nggak ada yang namanya beasiswa administratif di kampus saya. Kampus lain saya nggak tahu gitu, tergantung kebijakan masing-masing. Iya. Selain dari IELTS, kira-kira nih yang perlu dimantapkan oleh teman-teman itu apa ya, Sir? Oke, selain IELTS, ini selanjutnya ya tinggal proses administratif. Administratif. LO, Apakah ada tes yang lain gitu? Tidak ada ya, Sir? Saya rasa itu ya. Pada ininya itu apa namanya, IELTS, kalau teman bahasa Inggrisnya udah oke semua, lingkungan keluarganya mendukung, saya rasa itu teman-teman udah 70% itu udah di luar. Yeah. Dengan syarat teman-teman tidak memilih negara yang sesuai dengan target 100% harus negara dan universitas itu gitu. Iya, betul. Misalnya mintanya Oxford, enggak, harus itu enggak gitu. Ingat, universitas yang dianggap peringkat terbaik di dunia di satu jurusan itu belum tentu bagus gitu. Ya. Tapi kita perlu nggak cek universitas yang mungkin nanti bakal dikonversi di dikti gitu? Karena untuk balik ke Indo kan harus dikonversi gitu ya, Sir? Benar. Itu biasanya universitas di Prancis, kayak universitas saya itu berdiri pada abad 14 ya, 14-an. Jadi sebelum Indonesia 14-an, Indonesia itu masih Majapahit atau Sriwijaya ini. Jadi masalah kalau di Prancis sendiri konversi itu nggak menjadi masalah menurut saya udah. Iya. Jadi hampir semua udah legalisasinya udah oke banget gitu. Iya. Kalau di Prancis. Mungkin untuk negara lain perlu dilihat juga kira-kira ini kampus resmi atau enggak gitu. Iya, takutnya gitu ya. Asal luar negeri terus dianggapnya bagus gitu ya. Ya, enggak semua. Kayak saya terima dari informasi dari teman-teman saya itu kayak di USA atau apa itu udah ada universitas nggak jelas itu banyak gitu. Kalau di Prancis itu relatif saya rasa lebih aman gitu, lebih aman karena negaranya nggak terlalu besar sehingga persebarannya juga mudah dikontrol oleh pemerintah. Jadi di sini sangat tertib, Mbak. Dalam hal apa ya? Semuanya, baik itu di COVID maupun kampusnya itu. Waduh. Ada pengalaman buruk tidak, Sir? Atau pengalaman seru lah? Ada. Apa tuh? Pengalaman buruknya bukan buruk, ini pengalaman yang menjadi spesial. Iya, oke. Karena saya pertama kali nyampe di luar negeri itu di Prancis. Ini pertama kali saya di luar negeri, sehingga pertama kali nyampe di Grenoble di Prancis Tenggara, saya mengalami sedikit ada permasalahan administratif waktu itu. Saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Jadi Mbak bayangkan aja,
Pas Iya. ini orang kampung ya, jadi teman-teman jangan harapannya nggak seperti saya lagi. Oke. Jadi HP nggak ada koneksi internet, oke, blast. Nggak ada koneksi internet, nggak ada kartu kredit, nggak menghubungi teman-teman PPI setempat untuk menjemput di lokasi, gitu aja. Jadi saya merasa pede. Why? Kenapa nyampe sini minta bantuan segala macam? Nggak boleh gitu saya. Secara ini egosentris saya gitu. Oke. Sebenarnya itu nggak baik gitu. Sebagai pelajaran. Jadi setelah nyampe di Prancis, saya cuma megang satu map Google Map yang telah disimpan gitu. Itu aja. Berapa jauh jalannya dari stasiun ke akomodasi saya itu jalan terus. Berapa kilo itu. Bawa koper besar. Jalan, jadi tanpa tujuan arah benar, cuma mengikuti map, mau menghubungi orang lain yang ada kredit pulsa karena nggak ada kartu kredit semacamnya untuk beli macam ini nggak memungkinkan. Alamat juga nggak tahu, semuanya blank. Jadi cuma bantuan Tuhan aja, ya. Iya. Jadi gitu. Begitupun juga proses administratif keuangan. Jadi saya Itu sampai berapa hari ke akomodasi? Jalan kaki. Selama 2 hari. Setelah itu saya mengontak teman saya. Alhamdulillah mereka sangat responsif. Jadi tanya aja PPI Grenoble itu. Teman-teman PPI ini sangat responsif terhadap keadaan yang saya bantu gitu. Jadi semuanya saya minta arahan mereka, itu semuanya selesai dalam 1 menit dan ya semuanya oke, that's fine. Cuman 2 hari atau 3 hari pertama itu aja yang agak berbeda. Jadi, itu sebagai pengalaman. Jadi teman-teman yang mau ke luar negeri, pastikan punya kartu kredit. Yang kedua itu handphone itu sebaiknya ada koneksi internetnya, bisa beli di bandara atau di mana aja. Nanti pastikan 2 itu, kartu kredit dan aksesibilitas internet. Itu sangat penting gitu. Berarti di Paris tuh saya kira seluruh daerahnya tuh wifi-an gitu Kak. Jadi sudah ya, benar. otomatis. Iya. Tapi harus bagaimana? Harus pakai kartu pelajar ya? Sorry, bisa diulang? Untuk akses koneksi internet saya kira gratis gitu Kak. Kalau sekarang saya di Kraus, jadi gratis gitu.